Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Merupakan sebuah anugerah dari Tuhan kalau saat ini kita boleh dalam keadaan baik bertemu kembali di dalam program Indah Bersamamu. Kenapa saya katakan dalam keadaan baik? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang protes. Kalau kamu tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saya hari ini, tentu kamu tidak gampang berkata demikian. Bapak Ibu Saudara, izinkan dengan hormat saya katakan, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Dan kalaupun Dia sedang izinkan, sepertinya ada hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita hari ini, percayalah, ini merupakan bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita. Makanya saya katakan, dalam keadaan apapun kita, ini adalah yang terbaik bagi kita. Karena ini merupakan bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, saya pagi hari ini mau bersama-sama sharing mengenai 1-0. 1 sama dengan 0. Kok bisa ya? 1 sama dengan 0. 1 sama dengan 0. Harusnya tidak sama dong. Tapi coba yuk kita mau renungkan hal ini bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau minta tuntunan Tuhan dan hikmat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih karena jalan-jalan-Mu tidak selalu mampu kami pahami. Sehingga itu menyadarkan kami bahwa kami tidak mampu menyelami segala jalan, cara, dan kerja-Mu atas hidup kami. Tapi satu hal yang kami imani Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah bekerja separuh jalan, Engkau tidak pernah salah jalan menuntun kami, Engkau selalu tepat waktu, Engkau selalu berbuat benar atas hidup kami. Di tengah-tengah keadaan yang kelihatannya begitu banyak hal yang salah terjadi dalam hidup kami, kami mau keluar dengan satu pernyataan bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Kebenaran-Mu membuat Engkau tidak akan pernah melakukan satupun hal yang salah atas hidup kami. Itu sebabnya saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan waktu-waktu yang ada di depan ini ke dalam tangan-Mu. Ajar, bentuk, dan kuatkan kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan yang mustahil sekalipun, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Amin. Ada sebuah pujian di dalam CD saya yang mengawali sharing saya saat ini. 1 sama dengan 0. Dan pujian itu berkata gini, Bapak Ibu Saudara. Hidupku hanya karena kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu nyata bagiku. Takkan ku ragu semua janji-Mu padaku. Telah Kau buktikan kuasa-Mu. Inilah imanku
Yesusku, Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Inilah imanku padamu, Yesusku, Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Mari dengan iman sama-sama kita mau katakan, inilah imanku padamu, Yesusku, Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Inilah imanku padamu, Yesusku, Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Saya mau ajak kita buka dulu firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 6 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-44. Markus 6 ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saya mau mengutip sekali lagi pertanyaan Tuhan Yesus. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, saya memberi judul dari sharing saya saat ini,
1 sama dengan 0. Tentu Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, kok 1 sama dengan 0? Sebab semua orang tahu bahwa 1 tidak sama dengan 0. 1 berarti ada sesuatu, sedangkan 0 artinya tidak ada sama sekali. Namun sadarkah kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita kerap bersikap bahwa 1 sama dengan 0? Kapan kita bersikap demikian? Berapa sering kita menganggap ketika kita memiliki sedikit, itu artinya sama dengan tidak punya apa-apa. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus juga bersikap 1 sama dengan 0. Ketika itu Yesus mengajar ribuan orang, dan hari sudah mulai malam. Murid-murid menyarankan agar Yesus menyuruh mereka mencari makan sendiri. Di sisi lain, daripada mengambil jalan yang mudah dan umum dengan menyuruh orang banyak itu mencari makanan sendiri, Yesus ingin agar murid-muridnya belajar sesuatu dari kesulitan itu. Murid-murid Yesus memprotes ketika dia disuruh memberi makan orang banyak itu. Bahkan di tengah protes mereka, Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak bertanya berapa banyak yang mereka butuhkan, atau berapa harga sebuah roti. Tuhan Yesus tidak peduli dengan semua itu. Yang dia tanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Dia bahkan berkata, cobalah periksa. Karena seringkali tadi seperti saya katakan, kita punya sedikit, tapi kita merasa seperti kita tidak punya apa-apa. Dan ketika mereka memeriksa, mereka menemukan 5 roti dan 2 ikan. Secara logika, apa arti 5 roti 2 ikan untuk ribuan orang? 1 sama dengan 0. Namun dari yang sedikit itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjadikannya berlimpah, bahkan bersisa. Dahsyatnya Tuhan kita. Ketika kesulitan menghadang kita, dan kita merasa hanya sedikit yang kita punya, janganlah takut dan tawar hati. Apabila ada 1, itu tidak sama dengan 0. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berapa banyak yang ada padamu? Tuhan tidak bertanya berapa banyak yang dipunyai tetanggamu, berapa banyak yang dipunyai temanmu, atau siapapun itu. Yang dia tanya, berapa banyak yang ada padamu? Cobalah periksa. Mari kita periksa Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya. Maka kita akan terkejut ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberi kita cukup, bahkan lebih, untuk menyelesaikan kesulitan kita. Jadi jika kita memberikan semuanya kepada Kristus, meletakkan 5 roti dan 2 ikan kita di dalam tangannya, maka Dia akan melakukan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Inilah imanku. Hidupku hanya karena kasih karuniamu,
Pengorbananmu nyata bagiku. Takkan ku ragu semua janjimu padaku. Telah kau buktikan kuasa-Mu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Karena tak ada yang mustahil bagimu. Karena tak ada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin, segalanya mungkin, segalanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup lebih dari sanggup. Kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami segalanya. Oh, inalah bayaraban syando. Inalabayaraban syandi inalabo inala selamanya takkan pernah berhenti
kami percaya. Tuhan sumber mujizat, maafkan kami Tuhan, karena setiap kali kami merasa selalu berkekurangan, selalu merasa terbuang, dan selalu merasa tidak dipedulikan. Seringkali kami melihat apa yang tidak ada pada kami, daripada melihat apa yang sudah kami terima daripada-Mu dari waktu ke waktu. Maafkan kami Tuhan. Kami selalu membandingkan diri kami dengan orang lain yang kami anggap mempunyai lebih daripada kami, sehingga kami tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang sudah ada pada kami, dengan apa yang sudah Engkau beri dalam hidup kami. Padahal banyaklah yang telah Kau lakukan dalam hidup kami ini. Jalan-jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu bagi kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan, bahkan kebutuhan kami, lebih dari yang kami kira, lebih dari yang kami bayangkan. Saat ini kami mau letakkan di tangan-Mu apa yang kami punya. 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan kami letakkan di tangan. Sebagaimana perbuatan-Mu yang ajaib di masa lampau, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau sanggup melipat gandakan segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sumber segala berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari semua kita yang setuju katakan amin.